Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus pulang ke kampung halamannya. Di sana Yesus mengajar di dalam rumah ibadat. Namun sayangnya, apa yang diajarkan oleh Yesus justru tidak mendapatkan respon yang positif dari orang-orang di kampung halamannya. Mereka malah meragukan dan mempertanyakan dari mana Yesus memperoleh hikmat itu. Mereka menganggap remeh Yesus hanya sebagai seorang anak tukang kayu. Kehadiran Yesus di tengah mereka sepertinya tidak membawa angin segar bagi mereka. Mereka pun kecewa dan menolak Yesus. Padahal Yesus tidak menganggap remeh mereka, dan apa yang dilakukan oleh Yesus sama sekali tidak dengan maksud untuk merendahkan mereka. Seharusnya mereka bangga karena Yesus yang adalah Mesias justru berasal dan dibesarkan di kota mereka. Mereka sangat mengenal baik Yesus, kedua orang tua Yesus, dan sanak saudara Yesus. Mestinya mereka menjadi orang-orang yang pertama mendukung karya Yesus. Tapi ternyata mereka mengusir dan mengancam ingin membunuh Yesus. Yesus mengalami peristiwa yang menyakitkan, di mana orang-orang sekampungnya tidak mau menerima kehadirannya. Yesus seakan-akan gagal dalam pewartaan di kampung halamannya. Sebagai manusia, Yesus pasti merasa sedih, kecewa, sakit hati karena ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Mungkin Yesus juga bertanya pada dirinya sendiri, adakah yang salah dengan diri saya? Apakah yang kulakukan ini benar-benar salah? Yesus juga pasti merasa heran dengan sikap orang-orang sekampungnya terhadap dirinya. Walaupun Yesus ditolak, namun Yesus tidak berusaha sedikit pun untuk membela atau membenarkan diri. Yesus mengakui dirinya bahwa ia hanyalah seorang anak tukang kayu yang sederhana, anak dari seorang ibu rumah tangga yang sederhana, dan tidak lebih dari itu. Sebagai putra Allah, Yesus tetap mewartakan kerajaan Allah. Yesus tahu dan sadar bahwa di dalam menjalankan misi Bapa tentu ada konsekuensinya, dan inilah salah satunya. Yesus tidak peduli, tidak ambil pusing dengan reaksi dan tanggapan orang atas dirinya. Yesus sungguh menyadari bahwa kehadirannya bukan untuk mencari nama. Yesus tidak peduli dengan pencemaran nama baiknya. Yesus tidak peduli dengan dirinya, entah ditolak, entah diterima. Yesus tidak peduli dengan kesuksesan, ketenaran, nama baik, harga diri, dan kehormatan diri semata. Yesus tidak mencari keuntungan-keuntungan, baik itu keuntungan sosial, ekonomis, politis, maupun keuntungan psikologis.
Yesus hadir dan tampil sesuai dengan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus ingin mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah bangsanya. Walaupun ditolak, Yesus tidak marah-marah, tetap tenang, tidak menuntut pemulihan nama baik, tidak mempermasalahkannya, tidak dendam, tapi tetap mengampuni, tetap kuat, dan tetap fokus untuk menyelesaikan misi Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus memberitahu kita bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Siapapun kita, kehadiran kita belum tentu diterima dan diakui oleh semua orang. Kehadiran kita bisa saja mengganggu kenyamanan orang lain, atau bisa saja tidak membawa angin segar bagi orang lain. Yesus menyadarkan kita bahwa penolakan biasanya terjadi bukan dari orang-orang terjauh, tapi dari orang-orang terdekat kita. Yesus menyadarkan kita bahwa orang-orang yang selama ini dekat dengan kita, suatu saat nanti merekalah yang akan menolak kita. Yesus mengingatkan kita bahwa orang-orang yang mengenal baik kita, mengenal keluarga kita, mengenal mata pencaharian keluarga kita, justru merekalah yang akan menolak kehadiran kita. Ketika kita ditolak, pasti kita merasa kaget, sedih, kecewa, sakit hati, dan merasa heran. Meskipun kita ditolak, Yesus mengajak kita untuk tidak usah membela atau membenarkan diri. Tidak perlu kita marah-marah, tapi tetap tenang, tidak menuntut pemulihan nama baik, tidak dendam, tetapi mengampuni, serta tetap kuat dan tetap fokus mewartakan Injil. Yesus mengajak kita untuk tetap mengakui keadaan keluarga kita sebagai aset, sebagai kekayaan di dalam hidup kita. Walaupun keluarga kita adalah keluarga yang sederhana, yang tak ada nilainya di mata orang lain, tetapi kita mesti tetap berbangga, karena tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya. Tanpa mereka kita tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Terkadang mungkin kita terlalu fokus dengan apa yang akan orang katakan terhadap kita. Namun hari ini Yesus mendorong kita untuk tetap melakukan hal-hal baik dan tidak usah peduli dengan reaksi dan tanggapan orang atas diri kita. Yesus mengajak kita untuk hidup tidak bergantung dengan apa kata orang terhadap kita. Yesus mengajak kita untuk tidak mencari nama atau penggemar kita. Yesus mengajak kita untuk tidak usah peduli dengan pencemaran nama baik yang dilakukan orang terhadap kita. Yesus menyadarkan kita bahwa sekalipun kita ditolak, itu tidak mengurangi kemanusiaan kita. Kita tetaplah sahabatnya, kita tetaplah muridnya. Yesus ingin agar kita tidak peduli dengan kesuksesan, ketenaran, nama baik, harga diri, dan kehormatan diri semata. Yesus ingin agar kita tidak mencari keuntungan-keuntungan, baik keuntungan sosial, ekonomis, politik, maupun keuntungan psikologis. Yesus ingin kita tampil apa adanya sebagai murid-muridnya di dalam mewartakan Injil. Yesus sangat mengharapkan agar kita pun mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di kampung halaman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang dalam hidup ini mungkin kita pernah menyingkirkan Yesus dari diri kita, dari hidup kita. Terkadang mungkin kita meragukan kehadiran Yesus, baik lewat kata-kata maupun lewat sikap hidup kita. Terkadang mungkin kita menjual dan menggadai Yesus hanya karena cinta, hanya karena jabatan, uang, dan sebagainya. Terkadang kita terlalu cepat menganggap remeh sesama kita. Terkadang kita cenderung untuk menilai sesama kita dari tampilan fisik. Yesus tidak ingin kita memandang rendah sesama kita, melainkan menerima kehadirannya sebagai tanda penghargaan atas dirinya. Apapun kondisi dan keadaan sesama kita, kita mesti tetap mencintai dan mengayominya. Belajarlah untuk selalu mencintai Yesus dan sesama kita.
Marilah kita membuka pintu hati kita secara lebar-lebar agar Yesus tinggal di dalam hati kita. Marilah kita meneladani Santo Ignatius dari Loyola yang hari ini kita peringati, yang setia mencintai Yesus. Marilah kita berdoa bersama Santo Antonius. Berilah aku hanya cinta dan rahmat-Mu ya Tuhan. Dengan itu, aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian.